kabarnya hari ini? Tentunya semua teman-teman dalam keadaan baik, bukan? Nah, hari ini jumpa lagi dengan Kak Febe dalam acara Ati Kids. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah bersama-sama mendengar cerita yang disampaikan Kak Sonya tentang bagaimana anak-anak Allah yang bertumbuh dan berbuah dengan membaca Alkitab. Nah, hari ini Kak Febe akan kembali bercerita dengan cara yang kedua, yaitu berdoa senantiasa. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kak Febe akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami mau kembali mendengarkan cerita. Tuhan Yesus tolonglah kami supaya kami bisa duduk tenang, bisa fokus dalam mendengar cerita. Dan Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau membaca firman Tuhan dulu ya, yang terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Kakak akan membacakan untuk kita ya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama, memberitahukan kepada kita bahwa pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Wah, ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga mau belajar bagaimana berdoa. Sehingga mereka meminta kepada Tuhan Yesus, "Ajarlah kami berdoa." Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah kamu juga mau belajar bagaimana berdoa? Marilah kita belajar bersama dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya yang bertanya kepada Yesus bagaimana berdoa. Yesus menjawab seperti ini, "Apabila kamu berdoa, katakanlah seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang, ayo kita belajar bersama apa artinya doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Bapa kami yang di sorga apabila berdoa. Apakah kamu tahu siapa Bapa yang di sorga? Ya, Dia adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan kamu dan saya juga, mirip dengan Dia, sehingga kita memanggil Dia Bapa, dan anak Allah yang telah datang ke dunia menjadi juru selamat kita, dan Roh Allah yang kudus diam di antara kita untuk menolong kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Sedangkan kami, itu siapa ya? Anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kamu dan saya. Allah berfirman melalui Yeremia pasal 33 ayat 3a, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Allah mau kamu dan saya datang kepada Bapa di sorga, berseru kepadanya, dan memanggil namanya. Bapa di sorga, tolonglah, kasihanilah saya, sehingga Allah mendengar dan menjawab doamu. Karena kamu dan saya adalah anaknya.
dan Dia adalah Bapa kita. Jadi, berdoa adalah bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Bapa di sorga, menyampaikan isi hati kita kepada Bapa di sorga, Anak Allah yaitu Yesus dan Roh Allah yang kudus. Seperti pada saat kamu bercakap-cakap dengan orang tua di rumah, contohnya menyapa orang tua, memeluk orang tua, meminta makan, meminta tolong, mengadu pada saat ada orang yang mengganggumu, atau kamu bercerita tentang apa yang terjadi di sekolah. Begitu juga kepada Bapa di sorga, bisa bercerita apapun yang kamu rasakan, baik itu senang, sedih, kecewa, marah, menangis, dan apa saja. Karena Bapa di sorga sangat baik dan sangat mengasihi kamu dan saya. Selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memuji, menyembah Bapa di sorga. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memuji, menyembah Bapa di sorga? Yaitu kita mengatakan betapa hebatnya Bapa di sorga, betapa baiknya Tuhan Yesus, mengucapkan terima kasih atas kasih sayangnya. Allah kita ditinggikan dan dimuliakan di dalam doa kamu dan saya. Kemudian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya, kita harus berdoa supaya Allah dihormati sebagai Raja yang tertinggi. Yesus diakui sebagai Juru Selamat oleh segala suku bangsa termasuk kamu dan saya. Karena masih banyak orang yang tidak percaya dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-4a mengatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Keluarga kita, teman-teman kita, baik suku-suku yang ada di dalam Indonesia maupun bangsa-bangsa di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita bisa berdoa untuk kerajaan Allah dan kehendak-Nya. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus selamatkan mereka. Tuhan Yesus utuslah hamba-hambamu untuk menceritakan Yesus kepada mereka, agar Tuhan Yesus membuka hati mereka untuk mendengarkan Injil. Tuhan Yesus dirikan gereja suku di antara mereka. Selanjutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah doa permohonan kita kepada Allah Bapa, baik dalam kebutuhan, pergumulan, kerinduan, kamu dan saya dapat menceritakan kepada Bapa di sorga. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, mampu menolong apapun juga, dan Bapa yang sangat mengasihi kamu dan saya, sehingga mau menolong kita. Yang berikut, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah doa mohon pengampunan dan perlindungan. Kamu dan saya adalah orang berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus, baik dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Oleh karena itu, kita harus minta pengampunan kepada Allah Bapa. Allah telah berjanji mau mengampuni pada saat kamu dan saya mengaku dosa di hadapannya dengan jujur. Dan Yesus mau kamu dan saya mengampuni kesalahan orang lain, seperti Yesus mengampuni kamu dan saya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita bisa mohon Tuhan Yesus melindungi kita dari berbagai pencobaan dan kejahatan. Tuhan Yesus adalah Allah Maha Kuasa. Dia paling kuat, paling tinggi dari apapun, sehingga iblis pun takut kepada nama Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mampu melindungi kita dari berbagai pencobaan dan kejahatan. Dan yang terakhir, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini artinya pada saat kita berdoa, kita harus percaya siapakah Allah. Dia adalah Raja segala raja yang berkuasa dan mulia selama-lamanya. Allah Bapa kita mampu melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, percaya saja kepada Dia dan memujinya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab
Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya, pada saat kita berdoa, harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa di sorga. Pada saat kamu dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah berjanji memberi upah yang luar biasa. Kalau begitu, bagaimana kita menunjukkan sikap hati yang sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa di sorga? Yaitu yang pertama, lipat tangan. Artinya, sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tunduk kepala. Artinya, sikap hormat kepada Bapa di sorga. Yang ketiga, tutup mata. Kenapa kita tutup mata? Supaya kamu dan saya bisa berkonsentrasi untuk berbicara kepada Tuhan Yesus tanpa terganggu dengan apa yang kelihatan di depan mata. Kalau begitu, kapankah kamu dan saya berdoa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Artinya, kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja, baik waktu pagi, siang, malam, waktu sedih, susah, sakit, waktu senang, waktu perlu pertolongan, waktu jalan, waktu belajar, baik itu di kamar, sekolah, di tempat bermain, di jalan, dan di mana saja. Pada saat kita berseru kepada Bapa di sorga, kapan dan di mana saja, pasti Allah mendengarkan dan Allah akan menjawab melalui pikiran, perasaan di hati, dan peristiwa dalam kehidupan kamu dan saya. Nah, bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu mau menceritakan semua isi hatimu kepada Tuhan dalam doamu? Nah, kakak juga mau bercerita kepada Tuhan apa yang kakak rasakan, apa yang kakak pikirkan, dan apa yang kakak harapkan. Tuhan Yesus sangat senang ketika saya menceritakan semua isi hati saya kepada Tuhan, baik dalam keadaan sedih, senang, ataupun marah. Allah Bapa selalu setia mendengar setiap doa anak-anaknya. Saya yakin Tuhan Yesus menyediakan dan melakukan apa yang terbaik buat saya. Nah, saat ini mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, terima kasih, ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa menceritakan semua isi hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sekarang ambil Alkitabmu. Kita mau membaca ayat hafalan dari Mazmur pasal 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah, dialah tempat perlindungan kita. Nah, kami baca dulu ya, nanti kita bersama-sama membacanya. Mazmur pasal 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, sekarang kita bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur pasal 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, coba perhatikan. Percayalah kepadanya. Nya artinya menunjukkan kepada Allah, Tuhan Yesus. Artinya semua yang kita rasakan, kita bisa menceritakan kepada Tuhan Yesus. Semua kegembiraanmu dan masalah-masalahmu. Yakinlah bahwa Allah mendengarkanmu. Dan Yesus juga berjanji selalu menemanimu dan Dia tidak pernah meninggalkanmu sampai selama-lamanya. Jangan lupa ya untuk terus mengatakan ayat hafalan ini. Nah, demikianlah cerita pada hari ini. Sampai jumpa, dadah.